ya kan? Nah, untuk pembagiannya bang, apa tuh? Bentar. Ya, cek dong ini dong. Pertanyaan gimana sih? Masih bersama Bang Tatang dalam acara rubrik hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen rubrik hukum kali ini kita akan membahas tentang harta bersama atau harta gonogini setelah perceraian. Nah, jadi kali ini kita akan membahas terkait masalah harta bersama. Masyarakat lebih mengenalnya kepada harta gonogini. Nah, apa yang dimaksud dengan harta bersama atau harta gonogini? Kita akan membahas sampai tuntas, ya, sehingga masyarakat di sana bisa memahami, bisa mengetahui terkait apa sih harta gonogini ini atau harta bersama ini. Dengan siapa? Suci dan satunya Rahman. Nah, Rahman. Jadi yang satu mau nikah tapi belum jadi. Jadi yang satu lagi udah nikah. Ya nikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baik, jadi kita akan membahas ya terkait masalah harta gonogini itu seperti apa, harta bersama seperti apa. Ini ada peraturan undang-undangnya yang mengatur ya terkait masalah harta itu. Jadi bukan hanya sekedar apa sih harta gonogini, gitu kan? Bagaimana sih cara pembagiannya, ya kan? Terus apalagi hal-hal yang belum diketahui masyarakat, kita akan mencoba diskusikan di sini supaya nanti masyarakat setelah melihat video kita, mereka bisa memahami tentang harta gonogini dan tentang pembagiannya. Harta yang didapat setelah pernikahan itu disebut atau termasuk ke dalam harta bersama atau harta gonogini. Nah, jadi selain daripada harta yang didapat setelah pernikahan, maka harta tersebut hak mutlaknya kepada si pemegang haknya atau si pembawa. Contoh, ketika si suami dengan si istri ini menikah, si suami ini bawa mobil, istrinya bawa motor. Nah, ketika mereka menikah, mereka masing-masing bawa harta. Nah, ini tidak termasuk harta bersama atau harta gonogini, melainkan harta bawaan, gitu ya. Jadi memang bagi masyarakat yang tidak paham dan tidak mengerti terkait masalah harta bersama ini atau harta gonogini ini, mereka bingung. Ketika mereka bercerai, setelah pasca perceraian, mereka bingung terkait masalah harta. Hak saya apa sih terkait masalah harta yang dikumpulkan selama berpuluh-puluh tahun ini? Nah, kan gitu kan. Jadi ada tata cara pembagiannya. Jadi gini, di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 juga sudah diatur berkaitan dengan terkait masalah harta bersama. Jadi harta bersama itu yang didapatkan setelah mereka menikah, ya. Setelah mereka menikah, mereka beli motor, beli mobil, beli sepeda, beli piring, beli sendok, beli mesin cuci, beli garpu. Nah, itu harta bersama. Itu kalau mereka bercerai itu harus dibagi Sampai ke piring-piring gitu. sampai ke piring-piring. Saya pernah menangani beberapa perkara terkait masalah pembagian harta gonogini. Yo, sendok juga dihitung. Dimasukkan di dalam gugatan. Sendok, gelas, piring, mesin cuci, terus apalagi itu semuanya itu termasuk kompor sama tabung gas juga harus dihitung itu, ya kan, karena itu termasuk harta yang didapat setelah masa pernikahan. Nah, perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi ada undang-undang yang terbaru ya, perubahan. Jadi ada undang-undang nomor 1 tahun 74, terus ada lagi perubahan ya, perubahan nomor 16 tahun 2019. Harta gonogini menjadi milik bersama suami istri meskipun yang bekerja hanya suami saja atau hanya istrinya saja. Jadi contoh begini, yang kerja itu istrinya saja, suaminya enggak. Nah, ketika mereka bercerai, maka itu juga termasuk harta gonogini. Atau sebaliknya, suami yang kerja, istrinya yang di rumah, terus mereka beli rumah, beli apa, ya, termasuk beli isinya semua. Nah, terus mereka setelah itu mereka bercerai. Nah, tetap istri pun punya hak terkait masalah harta gonogininya atau harta bersamanya. Meskipun istrinya hanya di rumah saja, Pak? Meskipun istrinya hanya di rumah saja, hanya mengurus anak atau mengurus keluarga, jadi gitu. Nah, banyak yang belum paham terkait masalah hal itu. Jadi merasa saya yang bekerja, istri saya di rumah. Nah, ketika bercerai mereka terkait masalah harta, si suami tidak mau memberikan karena itu hasil jeripaya saya kerja atau sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Ketika mereka bercerai, istrinya tidak diberikan. Nah, itu yang keliru, yang salah. Bahwa si istri pun walaupun dia diam di rumah hanya mengurus anak dan keluarganya, dia punya hak atas harta tersebut. Jadi begitu. Dan itu tidak berpengaruh ya Bang ya, mau itu misalnya di dalam pernikahan itu didapat sebuah mobil misalnya, ini atas nama istrinya nih, yang motor atas nama suaminya, mau itu atas nama siapapun, ketika terjadi perceraian dan pembagian harta bersama itu semua dibagi rata atau seperti apa Bang? Jadi gini, hukumnya ketika memang itu harta didapat setelah pernikahan, maka itu tetap menjadi harta bersama atau harta gonogini. Walaupun dalam prakteknya anggaplah sertifikat atas nama suaminya, STNK BPKB atas nama istrinya, ya. Terus ada lagi surat-surat yang lain atas nama istrinya, atas nama suaminya. Walaupun semua surat-suratnya atas suaminya, gitu kan. Tapi harta tersebut dibeli atau didapat setelah perkawinan, maka itu menjadi harta bersama atau harta gonogini. Jadi berkaitan dengan atas nama siapapun tidak ada masalah. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Atau atas nama orang lain, biasanya atas nama mertua atau orang tua, atas nama adik atau atas nama siapapun, nggak ada masalah. Selama kita bisa membuktikan bahwa harta tersebut didapat atau dibeli setelah pernikahan. Jadi gitu. Nah, ini pembuktian. Akhirnya lari kepada pembuktian. Jadi ketika mereka bercerai, nuntut harta bersamanya atau harta gonogininya, si pihak istri harus bisa membuktikan bahwa rumah tersebut yang atas nama suaminya didapat setelah pernikahan. Mobil atas nama adiknya si suami, tapi dibelinya setelah pernikahan. Itu juga harus dibuktikan di dalam dari tahun. Gitu. Karena kan kita bisa cek di dalam tahun ya. Contoh nikah tahun 2005, harta itu dibeli 2007, berarti termasuk harta bersama. Nah Bang, dari situ untuk pembagian harta bersamanya itu seperti apa Bang, agar kedua belah pihak ini dapat mendapatkan haknya gitu, sesuai dengan haknya gitu. Jadi gini, ada kompilasi hukum Islam yang mengatur terkait masalah pembagian. Jadi di dalam pasal 156, putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ya, jadi 1/2-nya. Jadi ada setengah-setengah gitu ya, bagi rata. Ada juga terkait masalah ini. Ketentuan dalam Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata masing-masing setengahnya.
Jadi yang dimaksud dengan pembagiannya, haknya suami dengan istri, contoh ini dia nih ada kekayaannya 10 miliar. Nah, ketika mereka bercerai, maka haknya masing-masing ini dibagi dua. Berarti masing-masing 5 miliar, 5 miliar. Walaupun mereka punya anak. Jadi anak tidak termasuk ke dalam pembagian harta gono gini atau harta bersama. Contoh, si A dengan si B itu nikah dan punya anak 3 atau 4. Nah, ketika mereka bercerai, hartanya itu yang dibagi adalah haknya orang tuanya itu. 50%, 50%. Nah, untuk masalah anak nanti setelah pembagian tergantung daripada orang tuanya. Jadi bukan orang tuanya sekian, anaknya sekian, tidak seperti itu. Jadi dibagi dua. 5 miliar, 5 miliar. Nah, setelah itu baru orang tuanya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi seperti itu. Jadi pembagiannya bagi dua, ya. Jadi bang nggak berpengaruh ya, walaupun si suami yang bekerja sepenuhnya. Jadi harta itu ketika didapatkan setelah adanya pernikahan tetap dibagi dua ketika adanya perceraian ya bang. Oke. Ini bang ada satu pertanyaan bang, yang banyak ditanyakan oleh masyarakat nih bang. Bagaimana sih bang cara menghitung harta gono gini setelah perceraian bang? Cara menghitung? Cara menghitungnya. Cara menghitung atau cara membagi? Cara membagi dan cara menghitung deh bang. Karena di sini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan nih bang. Terkadang mereka menyamaratakan bang, entah itu harta bawaan ataupun harta yang didapat pada saat pernikahan bang. Warisan terkadang juga ada yang ingin diikutkan bang. Serakah itu namanya. Jadi kalau harta warisan masih dihitung menjadi harta bersama atau harta gono gini, itu namanya serakah. Bukan kamu kan? Bukan bang. Jangan sampai bang. Jadi gini, pembagian harta bersama itu atau harta gono gini itu ada aturannya. Jadi dan tidak semua yang harta yang dimiliki itu menjadi harta bersama semuanya, karena ada beberapa bagian. Mana itu harta bersama, mana itu harta bawaan, mana itu harta warisan atau harta pemberian. Jadi di dalam pasal 53 Undang-Undang Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi 3 macam, ya. Jadi 3 macam. Yang pertama harta bawaan. Nah, harta bawaan ini menjadi mutlak, ya, hak mutlak bagi si pembawa. Contoh, kamu berdua sebelum nikah, yang tadi di awal saya sampaikan, kamu bawa mobil, kamu bawa motor. Nah, ketika kamu melakukan pernikahan, maka kalian berdua ini sudah membawa harta bawaan. Itu tidak termasuk ke dalam harta gono gini. Itu harta bawaan, itu mutlak kepemilikannya adalah milik kalian berdua masing-masing, ya. Tuh. Terus yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau melalui hadiah. Nah, jadi selain daripada bawaan, itu ada yang namanya harta warisan atau harta hadiah atau pemberian atau hibah. Nah, itu juga tidak termasuk harta gono gini. Itu menjadi mutlak kepada orang yang mendapatkan warisannya, orang yang mendapat hadiah atau hibah dari orang lain. Meskipun hibah itu diberikan ketika pada saat sudah adanya pernikahan. Betul. Walaupun pemberian itu atau warisan itu didapatnya setelah kalian menikah. Kenapa? Itu pemberian daripada orang tua. Itu bukan harta jeripayah. Anggaplah kalian sebagai suami istri, ya. Itu bukan jeripayah kalian, karena itu harta pemberian daripada orang tua, berupa warisan atau berupa wasiat atau berupa hibah, pemberian. Nah, itu tidak termasuk harta gono gini atau harta bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait masalah harta gono gini. Nah, contoh kalian kawin nih, nikah nih, hari Rabu nikah kalian, ya kan? Tiba-tiba hari Jumatnya kalian beli rumah, ya, kalian beli rumah. Maka itu sudah termasuk harta gono gini atau harta bawaan atau harta bersama.
Ketika nanti kalian bercerai, pembuktiannya adalah harta tersebut dibeli ya setelah pernikahan. Walaupun nikah baru 2-3 hari. Iya, Dan untungnya uang itu ya, uang makanya- itu dari suami. Nah, Full itu tetap. tetap harta itu termasuk harta gonogini atau harta bawaan. Makanya cari orang yang menikah itu, kamu cari dulu menikah nih. Dia punya duit nih beli. Nah, nikah besok, lusanya kamu beli rumah. Gak nikah terbang kalau nyari seperti itu, Bang. Cari, makanya kan suruh nyari, ya kan? Jadi menikah itu kamu harus cari yang halamannya luas. Jadi latar belakangnya luas. Latar belakang luas. Bukan latar depan. Latar depan itu teras sama jalan. Tapi kalau latar belakangnya luas, udah pasti banyak kebunnya di belakang. Banyak warisan itu. Jadi kalau kamu nyari jodoh, yang latar belakangnya dulu. Latar belakangnya bagaimana nih? Luas atau sempit? Nah, kalau latar belakangnya ternyata kali itu selokan, berarti sempit, teman. Ya kan? Warisannya dikit, kan. Tapi kalau latar belakangnya luas, nah itu kebunnya udah pasti banyak. Jadi harus adil pembagiannya supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, di masyarakat ini banyak sekali timbul masalah terkait masalah harta bersama atau harta gonogini. Ada yang salah satu pihak tidak mau ngasih. Gitu Padahal kan. putusan pengadilan sudah jelas. Padahal putusan pengadilan juga sudah jelas bahwa harta ini harus dibagi bersama. Terakhir kita menangani perkara yang seperti itu kan. Ada. Jadi putusan pengadilan hartanya suruh dibagi, ternyata nggak dibagi-bagi nih. Udah 2 tahun atau 3 tahun nggak Hampir 3 dikasih-kasih. tahun ya. Akhirnya pihak yang belum kebagian teriak, ya kan? Akhirnya ajukan lagi ke pengadilan. Nah, nanti masalah lagi nanti. Jadi kalau memang sudah ada putusan pengadilan harta bersama ini harus dibagi 2, maka segera laksanakan atau segera lakukan supaya tidak ada muncul masalah baru. Jadi seperti itu, ya. Oh, jadi tidak sembarang harta itu bisa masuk ke dalam harta bersama ya, Bang? Enggak, tidak. Memang untuk menempuh pembagian harta bersama itu prosesnya seperti apa, Bang? Apakah bisa dibarengi dengan gugatan perceraian atau setelah perceraian itu selesai gitu? Terkait masalah pembagian harta gonogini atau harta bersama itu biasanya di pengadilan majelis hakim juga suka menyarankan. Pertama, kalau memang kedua belah pihak itu sepakat untuk bercerai, jika memang ada harta yang harus dibagi, maka diselesaikan dulu di luar pengadilan. Jadi mediasi dulu nih para pihak nih. Contoh, hari Jumat mau daftar gugatan cerai. Nah, setelah daftar gugatan cerai, kalian nih, saya anggap kalian suami istri. Kalian di luar pengadilan sudah kompromi. Masalah kesepakatan, masalah harta. Gimana kalau kita sudah bercerai, apakah harta ini kita bagi 2 atau seperti apa? Nah, kalau kalian sudah punya kesepakatan, itu juga bisa Tanpa harus ke dikuatkan. pengadilan, Nggak mesti ke pengadilan. Jadi dibuatkan kesepakatan, ya tanda tangan kedua belah pihak. Lebih bagusnya lagi diaktekan, dinotarilkan, supaya nanti masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Atau ada kesepakatan juga, ya udahlah, ini kan semua juga demi anak. Bagaimana kalau kita harta ini kita sama-sama kita berikan ke anak. Jadi kamu nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa, kita kembali ke nol masing-masing. Semua yang kita dapat, kita miliki, kita kasih ke anak. Itu tergantung sesuai dengan kesepakatan. Tapi jarang yang gitu ya, Bang ya? Iya, gitu. Yang ada berantem dulu, ya kan? Berantem dulu. Ah, itu satu. Yang kedua, bisa juga didaftarkan dibarengi dengan gugatan perceraian. Gugatan perceraian juga bisa juga. Jadi pas daftar perceraian dimasukkan juga terkait masalah gugatannya. Biasanya perceraian terus gugatan hak asuh anak biasanya juga ada terkait masalah harta gonogini. Ya, ada juga yang boleh juga setelah perceraian. Jadi setelah perceraian baru gugatan harta gonogini. Biasanya yang kita sering temukan, kalau harta gonogini ini dibarengi dengan perceraian biasanya kebanyakan ditolak. Kebanyakan ditolak oleh pengadilan atau majelis hakim. Jadi fokus kepada perceraiannya dulu. Nah, setelah perceraiannya selesai, silahkan ajukan lagi terkait masalah gugatan harta bersama atau gugatan gonogini. Jadi lebih fokus, perkaranya lebih fokus. Jadi
lebih terperinci apa sih yang objeknya yang menjadi harta Gonogini ini atau yang disebut dengan status quo-nya ini, gitu kan? Nah, itu lebih fokus. Jadi bisa. Jadi ada 3 cara terkait masalah caranya mengenai apa tadi mendapatkan hak harta Gonogini itu ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibarengin dengan gugatan perceraian, bisa setelah perceraian ya Bang? Bisa. Lebih bagusnya memang setelah perceraian Iya. ya, biar agak lebih fokus ya Bang ya. Gitu. Yang terakhir nih Bang, ada tidak solusi atau cara untuk menghindari konflik terkait harta dalam perkawinan nih Bang? Konflik. Biasanya konflik memang banyak ya. Konflik terutama konflik terkait masalah harta Gonogini atau harta bersama atau hak asuhana. Nah, salah satu caranya adalah membuat perjanjian. Perjanjian apa tuh Bang? Jadi untuk supaya tidak ada konflik, ya dibuatkan perjanjian pranikah. Perjanjian terkait masalah pembagian harta itu. Jadi bawaan. Saya punya ini, kamu punya ini, ya. Jadi ketika nanti kita cerai, ketika kita cerai ini tidak termasuk harta Gonogini. Cuman kan udah nggak enak bahasanya di awal juga. Nah, pertanyaannya ketika kita menjalankan rumah tangga enak nggak? Kita mau megang laptopnya, dia mah punya istri gue, ya kan? Ketika kita mau nonton TV, nah itu kan punya suami gue. Jadi sudah ada gap, sudah ada sekat yang memisah, ya, yang memisahkan. Ya. Nah, jadi udah nggak enak rumah tangga seperti Tidak itu. Tidak bebas ya. Jadi seperti itu penjelasan kita berkaitan dengan harta bersama atau harta Gonogini. Jadi masyarakat di sana juga harus tahu, harus paham mana yang termasuk harta Gonogini, mana yang termasuk harta bawaan, mana yang termasuk harta warisan, mana yang termasuk harta hibah atau pemberian atau wasiat. Jadi harus bisa memisahkan, harus bisa memilah dan memilih. Dan bagi masyarakat di sana yang memang saat ini sedang bermasalah terkait masalah harta Gonogini, tetapi belum paham cara pembagiannya atau belum tahu solusi untuk mengatasi persoalan itu, bisa datang ke kantor kita. Begitu kan? Iya. Untuk konsultasi. Kalau mau didampingin sama kita juga siap, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.